Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di kesempatan pagi yang baik kali ini. Saya akan berbagi sebuah kisah, yang mana kisah ini sangat mengandung pesan moral yang bisa kita ambil dan sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Kisah yang akan saya bawakan di kesempatan pagi hari ini adalah kisah yang terdapat di dalam Dhammapada Atthakatha yang merupakan latar belakang dari seri Dhammapada yang ketiga. Kisah ini menceritakan tentang seorang biku yang bernama Tissa Tera. Dikisahkan Tissa adalah putra kakak perempuan dari ayah Pangeran Siddhartha. Ia menjadi biku pada usia yang telah lanjut. Dan suatu saat tinggal bersama dengan Sang Buddha. Walau baru beberapa tahun menjalani kebikuannya, ia bertingkah laku seperti biku senior dan senang mendapat penghormatan serta pelayanan dari biku-biku yang berkunjung kepada Sang Buddha. Sebagai biku junior, ia tidak melaksanakan semua kewajibannya. Di samping itu, ia juga sering bertengkar dengan biku-biku muda lainnya. Suatu ketika, seorang biku muda menegur kelakuannya. Hal itu membuat biku Tissa sangat kecewa dan sedih. Dan kemudian ia melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Biku-biku yang lain yang mengetahui permasalahan tersebut mengikutinya untuk memberikan keterangan yang benar kepada Buddha jika dibutuhkan. Sang Buddha yang telah mengetahui kelakuan biku Tissa menasihatinya agar ia mau mengubah perilakunya, tidak memiliki pikiran membenci. Sang Buddha juga mengatakan bahwa bukan pada kehidupan kini saja biku Tissa mempunyai watak keras kepala. Juga pada kehidupan sebelumnya, biku Tissa pernah terlahir sebagai seorang petapa yang keras kepala bernama Dewala. Karena suatu kesalahpahaman, ia mencerca seorang petapa suci. Meskipun raja ikut campur tangan dengan memintakan ampun kepada petapa suci itu, Dewala tetap berkeras kepala dan menolak untuk melakukannya. Hanya dengan paksaan dan tekanan dari raja, Dewala barulah mau meminta ampun kepada petapa suci itu. Pada akhir rojangannya, Sang Buddha membeberkan syair yang ketiga dan keempat. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dari cerita ini, dari kisah ini kita dapat mempelajari satu pesan yang luar biasa, bahwasanya kita hendaknya jangan memiliki kebencian atau menyimpan dendam kepada siapapun. Barang siapa yang masih berpikiran bahwa ia menghina saya, ia mencela saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya, selama pikiran ini tidak disingkirkan, maka kebencian akan terus mengembara dan tidak akan berakhir. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran ia menghina saya, ia mencela saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya, selama pikiran ini sudah tidak ada lagi, maka kebencian baru bisa akan berakhir. Kebencian seringkali itu kita jaga, kita rawat, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Seringkali kita menyimpan kebencian kita dengan berpikir bahwa orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita layak untuk mendapatkan penderitaan. Padahal selama kita menyimpan kebencian itu, selama batin kita dikuasai oleh kebencian dan dendam terhadap orang tersebut, maka sesungguhnya yang menderita bukan orang tersebut, melainkan adalah diri kita sendiri. Ketika kita menyiksa diri kita, mengizinkan kebencian terus mengembara, pada saat itu juga sebenarnya kita mengizinkan diri kita terus terluka oleh kebencian kita. Maka
Kesalahan apapun yang pernah dilakukan oleh orang lain, berusaha untuk mengikhlaskannya, memaafkannya. Dan jangan pernah biarkan diri kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian itu secara berlarut-larut. Karena begitu kita menyimpan kebencian itu berarti kita mengizinkan diri kita untuk menderita. Kita mengizinkan diri kita untuk tetap terluka akibat dari kebencian itu. Seringkali kebencian sumbernya adalah sederhana, tetapi menjadi semakin rumit, semakin ribet, semakin besar karena kita tidak mau memaafkannya. Padahal kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita mungkin hanya sepele sekali. Dan sebenarnya sangat mudah sekali untuk memaafkannya. Tetapi karena kita tidak mau memaafkannya, kemudian kita membuat permasalahan seolah-olah itu menjadi besar. Itu berarti kita mengizinkan kita menderita. Bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri yang menjadi sebab dari penderitaan. Kita menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri karena kita mengizinkan kebencian kita terus untuk tetap berada dalam batin kita. Maka dari itu, para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah izinkan kebencian terus membara di dalam hati kita. Singkirkanlah kebencian. Bila ada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita, maafkanlah. Bila ada orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita, maafkanlah. Jangan pernah menyimpan kebencian, karena kebencian pasti akan mendatangkan masalah. Dan masalah itu bukan yang lain, bukan orang lain, bukan yang di luar, tapi adalah diri kita sendiri. Kalau kita menyimpan kebencian, maka yang terluka adalah diri kita sendiri. Maka dari itu jangan izinkan kebencian Anda merenggut kebahagiaan Anda. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian juga senantiasa hidup bahagia, bebas dari kebencian, dan mudah memaafkan kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sabe sata bawan tusuk kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.